Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Kembali lagi sama aku Arfa. Aku Nia. Sekarang kita mau ngenalin organisasi ekstrakurikuler dan event yang ada di MACE. Ikutin kita terus yuk. Yuk. Halo, aku Adi sebagai ketua umum. Halo, aku Deka sebagai ketua 1. Oke, hari ini kita mau ngapain sih, Dik? Oke, jadi hari ini kita bakal ngejelasin apa itu OBDSP. Oke, that's it. OBDSP itu pada umumnya panjangan dari OSIS Bhinneka Dharma Siswa Negara. Nah, secara umum pengertian OSIS di semua SMA negeri itu sama, sebagai wadah untuk siswa mencari pengalaman, juga berpikir kritis, mengembangkan kader-kader penerus bangsa, dan juga menambah wawasan setiap siswa. Jadi di OBDSP paling atas itu ada pengurus harian. Di pengurus harian itu ada mitra tama atau ketua OSIS, mitra muda 1 atau ketua 1, dan mitra muda 2 atau ketua 2. Kemudian juga ada sekretaris 1 dan sekretaris 2, bendahara 1 dan bendahara 2. Kemudian di bawahnya pengurus harian ada koor bidang. Dan di koor bidangnya ini ada 4. Koor bidang budi pekerti, koor bidang kepemimpinan, koor bidang TIK dan kewirausahaan, dan koor bidang minat bakat. Kemudian di bawahnya lagi akan ada seksi bidang. Sebagai contohnya di koor bidang budi pekerti ada seksi bidang sosial dan agama. Di koor bidang kepemimpinan ada seksi bidang upacara dan kaderisasi. Di koor bidang TIK dan kewirausahaan ada TIK dan kewirausahaan. Dan di minat bakat ada forum ekskul. Begitu. Dari opini itu sendiri, kenapa kita harus bergabung ke OBDSP? Pertama, yaitu membantu sekolah untuk mencari kader-kader penerus bangsa dan juga sebagai pengurus kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian juga kenapa kita harus bergabung ke OSIS, yaitu yang kedua menambah wawasan. Dan juga yang ketiga mempererat silaturahmi dengan kakak kelas. Yang kelima ada berpikir kritis. Nah, kayak gitu tuh. Jadi yang pertama adalah kalian harus menyiapkan komitmen kalian. Jadi ketika kalian masuk ke OBDSP ini, ke OSIS ini, kalian sudah harus tahu, sudah harus sadar bahwa kalian harus menjalani tugas-tugas kalian dengan penuh semangat. Dan dari menjalankan tugas-tugas itu, kalian akan mendapatkan banyak sekali ilmu yang bisa kalian gunakan di masa depan, seperti kepemimpinan, seperti di TIK, kalian akan belajar tentang editing, video, dan lain-lain. Dan kemudian kita juga membutuhkan orang yang percaya diri, dan kepercayaan dirian itu sangat penting. Jadi ibaratnya, jika kamu percaya diri bahwa kamu bisa mencapai ini, dan kamu bisa mencapai OSIS dan terus semangat di sini, kamu bisa masuk ke OSIS. Gitu. Oke, saat pandemi ini seluruh kegiatan OBDSP yang normalnya berjalan dengan banyak dan padat, ini kita potong, kita sedikitkan. Karena apa? Kita memikirkan terkait pandemi dan juga segala kegiatan kita usahakan dilaksanakan secara online. Nah, kegiatan apa sih yang kita laksanakan? Yang pertama itu yang benar-benar dasar, fundamental seperti regenerasi, kemudian juga pramuka, kemudian ekskul, dan juga ada yang terakhir kajian atau macetar. Ada juga lomba-lomba seperti yang diadakan di HUT MACE, Pustahaka, nah dan masih banyak lagi. Nanti kan akan tahu sendiri. Aku dulu ya. Oke. Pesanku buat 72, kalian punya masa 3 tahun di SMA, gunakan sebaik-baiknya, diseimbangkan. Jangan terlalu fokus ke akademik, jangan terlalu fokus ke organisasi. Jadi usahakan seimbang. Dan juga akademik itu kan sebenarnya yang utama, tapi kalian juga punya skill-skill yang kalian miliki itu sebaiknya dikembangkan. Dan juga yang aku sampaikan di awal tadi, masuk ke OSIS itu membantu kita untuk berpikir kritis, dan berpikir kritis ini sangat berguna di dunia perkuliahan dan kerja. Dan harapanku buat adik-adik 72,
setelah kalian diterima masuk ke SMA Negeri 5 Yogyakarta dan sudah menjadi keluarga bagi kita, mohon bantuan dan kerjasamanya untuk menjadi kader yang berguna bagi bangsa. Dari saya sendiri, yang saya inginkan untuk angkatan 22 adalah kalian menjadi angkatan yang aktif. Kalian mau berkomitmen, kalian akan melakukan banyak sekali organisasi. Dan tidak hanya itu, kalian juga sama seperti yang dibilang oleh Asmi tadi, kalian juga tetap belajar, kalian organisasi, ada di ekskul. Yang penting adalah kalian sudah menciptakan goal kalian, tujuan kalian. Jadi di SMA itu saya ingin apa? Dan kalian gunakan SMA 5 ini dan segala hal yang ada di sini untuk mencapai hal tersebut. Misalnya saya ingin menjadi pengusaha, saya belajar organisasi, saya belajar kepemimpinan, saya ingin menjadi seorang dokter, saya lomba-lomba, akan banyak sekali lomba seperti nanti ada KSN dan lomba-lomba lain. Harapan saya untuk adik-adik semua adalah kalian aktif, kalian cintailah SMA 5 ini, banggakanlah SMA 5 ini, karena dengan begitu kalian akan mendapat keuntungannya juga dan kalian juga akan bangga. Kami tunggu partisipasi kalian di OBDSP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hai. Perkenalkan, namaku Irfan Syah Maulana, menjabat sebagai Ketua Umum. Perkenalkan juga, nama aku Liana Amalina dan di sini aku menjabat sebagai ketua FAP. Jadi di sini kita bakal jelasin tentang organisasi MPK atau Majelis Perwakilan Kelas. Jadi, Majelis Perwakilan Kelas sendiri adalah MPK itu salah satu organisasi terbesar di SMA Negeri 5 Yogyakarta yang memiliki tugas memantau, mengawasi, dan membantu tugas-tugas dari OSIS. Nah, tapi MPK sendiri nggak cuma bekerja dengan OSIS, karena MPK di sini juga menjadi penjembatan antara pihak sekolah dengan siswa-siswi SMA Negeri 5 Yogyakarta. Salah satunya adalah dari program kita yang judulnya 3M, yaitu menampung, menyaring, dan menyampaikan aspirasi dari siswa-siswi SMA Negeri 5 Yogyakarta untuk nantinya ditindaklanjuti kepada pihak sekolah. Seperti itu. Struktur MPK sendiri itu yang pertama adalah pengurus harian. Pengurus harian isinya ada apa sih, Pan? Untuk pengurus harian, isinya ada Ketua Umum, Ketua 1, Ketua 2, Sekretaris 1, Sekretaris 2, Bendahara 1, Bendahara 2, dan PJK atau penanggung jawab komisi. Nah, selanjutnya di MPK sendiri ada 4 komisi. Di bawahnya yaitu koordinator. Yang pertama adalah komisi A yang bergerak di bidang pengawasan dan evaluasi. Yang kedua adalah komisi B yang bergerak di bidang bela negara. Lalu Selanjutnya ada komisi C yang bergerak di strategi dan kebijakan umum. Dan yang terakhir ada komisi D yaitu dokumentasi publikasi. seperti itu. Kenapa sih kita harus gabung jadi pengurus MPK ya? Kenapa tuh, Kan? Yang pertama karena di sini kalian bakal dapat ilmu wawasan mengenai public speaking, terus kalian leadership, kepemimpinan, terus di sini kalian bisa jalin relasi dengan siswa-siswi maupun dengan guru. Pokoknya kalian bakalan dapat soft skill yang berguna banget Iya, buat di masa berguna. depan. Itu. Yang harus disiapin kalau mau jadi pengurus MPK. Yang pertama adalah niat. Kenapa? Karena niat, karena kalau nggak ada niat ya udah nggak bakal ada apa-apa. Itu ya. Yang Terus kedua, habis niat apa tuh, Pak? memiliki kemampuan berpikir kritis. Ya karena kalau misalnya kalian di organisasi, kalian dituntut punya kemampuan berpikir kritis yang cepat dan kemampuan untuk problem solving. Jadi memecahkan masalah dalam waktu yang singkat karena bakal ketemu dengan masalah-masalah yang banyak banget. Gitu aja. Dan yang terakhir kalian harus bertanggung jawab sih, itu paling penting. Ya, memiliki rasa tanggung jawab yang besar karena di sini kalian kerja tuh kalian nggak cuma sendirian ya kan, kerja sama orang. Jadi kalau misalnya nggak amanah ya jangan. Kegiatan MPK saat pandemi itu di sini kita nggak ada karena sangat terbatas juga ya dari pihak sekolah. Jadi kita merubah semua proker kita yang tadinya offline, tadinya tatap muka dilaksanakan dengan online. Jadi kita menyesuaikan diri dengan era pandemi ini. Jadi yang kita harus kumpul, harus kita alihkan melalui media sosial dan lain-lain. Gitu. Pesan dan harapan buat adik-adik aku angkatan 72 apa nih, Van? Dulu. Yang pertama, ucapan selamat datang, selamat menjadi anggota
keluarga SMA Negeri 5 Yogyakarta. Ya, selamat datang dan Selamat selamat datang. bergabung menjadi keluarga besar Puspa Negara. Dan pesan untuk Puspa Negara 72 Pesannya apa nih? dari aku pribadi ya, kalian di sini jangan pasif, kalian harus aktif, ikut organisasi, ekskul atau event, karena di situ kalian bisa mengembangkan bakat. Terus kalian tuh jangan sekolah cuma datang belajar pulang kayak monoton banget tuh loh. Kuliah pulang, sekolah pulang tuh nggak seru banget kalau di SMA. Pokoknya di sini semoga kalian bisa berprogres dan juga berproses dengan baik juga. Oke, itu tadi yang bisa kita sampaikan mengenai majelis perwakilan kelas. Terus itu gitu. Terima kasih semuanya. Makasih ya, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Dan Sampai jumpa di MPK. Jangan lupa daftar opreknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dipa Ilham Taufik Indokusuma sebagai Rois Am atau Ketua Umum di Rois Darussalam. Dan saya Zulfa Ainur Rahmah Hidayatullah sebagai Roisah di Rohis Darussalam. Kami di sini Akan menjelaskan terkait Rohis Darussalam yang ada di SMA Negeri 5 Yogyakarta. jadi Rois Darussalam adalah sebuah organisasi kerohanian Islam yang berpangkal di SMA Negeri 5 Yogyakarta dan merupakan salah satu tonggak keafeksian yang ada di SMA Negeri 5 Yogyakarta itu sendiri. Lalu dalam jalannya Rois Darussalam berada di bawah pengawasan OSIS. Lebih lanjutnya berada di bawah pengawasan Sekjen Agama. Tetapi walaupun seperti itu, Rois Darussalam tetap memiliki visi misi sendiri seperti layaknya sebuah organisasi. Akan tetapi visi misi tersebut tetap sejalan dengan visi misi SMA Negeri 5 Jakarta. Kalau struktur dari Rois Darussalam sendiri itu terdiri dari 8 divisi. Divisi yang pertama dan merupakan divisi pokok atau kepala dari Rois Darussalam adalah divisi PH atau lebih dikenal dengan pengurus harian. Pengurus harian ini merupakan yang bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya sebuah organisasi. Nah, di divisi PH ini juga terdiri dari 3 orang ketua, kemudian 2 orang sekretaris dan 2 orang lembaga. Kemudian di bawah divisi PH ada divisi kaderisasi. Divisi kaderisasi ialah bertugas untuk memonitoring dan membimbing seluruh divisi yang berada di bawahnya. Kemudian di bawah divisi kaderisasi terdapat 6 divisi sejajar yang menjalankan seluruh program Rois yang ada di Rois Darussalam. Divisi pertama ialah dakwah, yaitu divisi yang berfokus kepada mensyiarkan ajaran-ajaran agama baik dari Al-Quran maupun Al-Hadis, baik berupa kajian permen hadis maupun benutannya. Kemudian yang kedua ialah divisi tarbiyah. Divisi tarbiyah ini sebenarnya mirip seperti dakwah, hanya saja dia lebih berfokus kepada pendidikan dan sains. Seperti contohnya nanti akan diadakan kajian sains atau study club akademik. Kemudian divisi yang ketiga adalah divisi Hamas. Mungkin divisi Hamas ini lebih kalian kenal dengan divisi takmiran, karena memang tugasnya adalah membersihkan dan merawat masjid secara rutin. Kemudian divisi yang keempat adalah keakwatan, yaitu sama seperti divisi Hamas, hanya saja merawat dan membersihkannya lebih ke arah kementerian seperti mencuci rukuk. Kemudian yang divisi kelima ialah divisi Gaza, yaitu divisi yang sangat berfokus pada kemanusiaan seperti galang dana, studi banding, baksos, dan lain-lain. Kemudian divisi yang keenam adalah divisi media. Divisi media ini lebih bekerja di balik layar seperti membuat poster, memegang akun official Instagram Rohis dan YouTube, kemudian juga menyiapkan streaming dan lain-lain. Sebenarnya kalian join ke Rois Darussalam itu tidak jauh berbeda dengan MPK dan OSIS. Yang jelas kalian bakal dapat pengalaman, teman, time management, berpikir kritis, kemudian problem solving, dan yang paling penting reality atau realitas untuk kalian terjun ke masyarakat. Kurang lebih itu salah satu manfaat, salah sedikit banyak dari manfaat kalian bisa bergabung di Rois Darussalam. Kalau apa aja yang harus disiapkan itu sebenarnya kita yang penting cuma niat kalian aja. Selama kalian punya niat yang
baik dan rasa tanggung jawab itu udah cukup. Karena di sini kita nggak harus melulu tentang yang alim-alim, karena proses kan identiknya sama yang alim-alim kan ya. Cuma di sini kita cuma butuh niat untuk bisa mau dan menjadi lebih baik lagi, serta mengajak lingkungan sekitarnya untuk jadi lebih baik lagi. Itu aja udah cukup buat masuk ke Rohis Darussalam. Untuk kegiatan Rohis Darussalam selama pandemi ini, kami kebanyakan melaksanakan kegiatan secara online. Akan tetapi beberapa kegiatan sudah dilaksanakan secara offline. Untuk kegiatannya apa aja, ada banyak kajian yang ada di Rohis Darussalam, seperti kajian rutin, kajian kementerian, kajian sains Islam, kajian sayang, dan masih banyak kajian yang lain. Nggak melulu tentang kajian, kita juga banyak kegiatan yang have fun. Ada outbound, ada sistem Islamic sport, ada podcast, ada materi share and care, ada baksos, ada study club akademik, dan masih banyak kegiatan di Rohis Darussalam yang tentunya menyenangkan. Untuk Puspa Negara 72, semangat untuk di masa SMA ini dan maksimalkan segala potensi dan bakat kalian di masa SMA ini, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Tetap aktif, baik itu di organisasi, ekskul, lomba, ataupun kegiatan yang lainnya. Karena dengan mengikuti berbagai macam kegiatan tersebut, kalian akan mendapat banyak sekali manfaat yang itu akan bermanfaat untuk kalian baik di masa kini, masa nanti, ataupun setelah kalian lulus. Tetap semangat. Kami ucapkan selamat datang di SMA Negeri 5 Yogyakarta. Kami tunggu kehadiran kalian di Rohis Darussalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kenalin aku Natania, Aku Sata. aku Anin, dan di sini kita akan menjelaskan tentang Forex. Nah, Forex itu merupakan singkatan dari Forum Ekstrakurikuler yang merupakan salah satu sekbid yang ada di bawah OSIS. Dan Forex ini sendiri merupakan sekbid yang ada di bawah bidang minat bakat. Ekstrakurikuler yang ada di Maju itu, kalau dari bidang olahraga ada badminton, futsal, basket, voli, sama taekwondo. Nah, terus kalau dari kesenian ada tari. Tari itu namanya kalau di Maju Puspalaksita. Nah, itu ada dua juga. Ada dari Puspalaksita yang tradisional sama yang rapi jarum. Terus ada teater, ada paduan suara, sama ada kiroah. Yang ketiga dari bidang bahasa dan sastra itu ada bahasa Jepang, ada jurnalistik, sama ada PJJ atau debat isi. Kalau dari bidang sains dan teknologi ada robotik, ada fotografi, ada IT, dan ada KIR atau karya ilmiah remaja. Kesehatan ada PMR, terus ada ekstrakurikuler tata boga juga ya bagi kalian yang suka masak-masak. Terus buat yang minat sama OSN, di sini ada kepelatihannya juga, ada dari matematika, fisika, kimia, geografi, biologi, ekonomi, komputer, kebumian, sama astronomi. Terus bagi kalian yang minat sama tonti, di sini pastinya juga ada tontinya, sama ada pecinta alam atau di mati dipanggil kepala. Sama ekstrakurikuler wajibnya ada pramuka. Nah, fasilitas ekskul yang ada di MACE tuh kita punya pertama ada GOR. GOR itu tuh biasanya buat olahraga kayak basket, futsal, badminton, taekwondo, dan lain-lain. Terus juga kita punya lab seni. Nah, biasanya lab seni itu dipakai buat ekskul tari dan juga band angkatan untuk latihan. Terus kita juga punya lab TIK. Lab TIK tuh ruang komputer gitu. Terus ada juga ruang teater buat naruh-naruh alat teater, ada ruang pakto, dan juga ada wall climbing. Wall climbing itu biasanya dipakai buat latihan anak puspala. Nah, ekskul di saat pandemi ini merupakan suatu hal yang baru ya buat kita, di mana biasanya kita bisa latihan secara tatap muka, kita bisa latihan dengan pelatih, bertemu teman-teman, tapi karena kita harus menyesuaikan dengan keadaan, makanya ekskul di saat pandemi ini dilaksanakan secara online.
baik itu melalui Meet maupun Zoom Meeting. Dan gimana sih cara kita kontrol? Kita kontrol melalui laporan yang dibikin sama setiap ekskul, di mana setiap ekskul harus membuat laporan setiap bulan dengan sistem POACE, yaitu Planning, Organizing, Actuating, Controlling, dan Evaluating. Di sini kita meminta ekskul untuk membuat rencana selama sebulan mereka mau ngapain aja sih, ada kegiatan apa aja, terus kira-kira butuh anggaran untuk apa aja. Dan kita juga minta pelaksanaannya gimana, dilaporin ke kita, apakah ada kendala, dan kita mengevaluasi dari laporan yang dibikin oleh setiap ekskul tersebut. Oh iya, selain Forex itu ngurusin ekstrakurikuler, Forex juga ngurusin organisasi yang ada di bawah OSIS seperti Pakto dan juga Konsti, dan juga komunitas-komunitas yang ada di MACE. Kita dan harapan untuk Buat Puspa Negara 72, ikut ekskulnya jangan kebanyakan ya, biar fokus, sama ikut ekskul sesuai minat dan bakat. Oke, itu tadi buat gambaran ekskul apa aja yang ada di MACE. Buat infonya lebih lanjut, jangan lupa pantau bazar ekskul MACE nanti di Instagram MACE @MACE-Jogja. Selamat datang Puspa Negara 72. Halo, Perkenalkan, nama aku Febru dari OSIS Kaderisasi. kenalin nama aku Oci dari OSIS Kaderisasi. Iya, kita di sini akan menjelaskan seputar event yang ada di MACE. Baik eksternal maupun internal. Iya. Oke, jadi eventnya MACE itu dibagi jadi dua. Yang pertama adalah event internal dan eksternal. Internal itu ada 5. Yang pertama ada HUT MACE, Hari Ulang Tahun MACE, ada Puspa Negara Hari Kartini atau Puspa HK, ada Tutup Tahun atau Tutah, terus ada MSG, MACE Sport Games, dan ada Tukulasan. Lalu setelah itu ada event eksternal sesuai dari pengalaman kita tahun 2019, itu lagi puncak Ultimate MACE yang ke-70. Jadi di situ kita sempat ngalamin 4 event. Yang pertama ada Grebek, terus ada LBB Garuda, Paktung, sama Pusporia itu puncaknya. Pusporia itu kita di situ jadi AOP. Buat 3 event yang lainnya kita di situ cuma jadi volunteer dari angkatan itu. Ya, terus selain itu ada yang internal itu ada TOP itu Tryout Puspa Negara. Terus ada Pusdek itu Puspa Negara Debating Competition. Ada Macetar, Mace Tablik Akbar, ada Kapuce, Kajian Keputrian MACE, dan ada PASCO, Puspa Negara Anak Soleh Competition. Itu eksternal gitu. Jadi kayak gini ngomong Iya. internal. Oh iya. Keseruan di event itu banyak. Yang pertama rapat akbarnya, kumpul-kumpulnya, rapat-rapatnya itu banyak. Jadi kita kayak ketemu banyak kakak, banyak akel, banyak temen. Terus ya jadi akrab aja sih. Terus waktu hari-harinya itu juga seru banget karena bener-bener kayak kalau ini nggak sesuai semuanya, aduh agak gimana gitu, karena sepengalamanku sih kayak gitu ya. Gitu. Cuma nggak tahu kalau ya riwahnya tuh asik banget, dan pra acaranya tuh juga asik banget, walaupun ada eval dan segala lainnya, kita tuh beres-beresin bareng, ngapa-ngapain bareng, bersih-bersih bareng, itu semuanya jadi satu. Maksudnya kita kerjasama semuanya bareng gitu loh. Karena event itu banyak manfaatnya. Di situ kamu bisa berproses dan mengembangkan skillmu bareng sama teman-teman satu angkatan, bareng sama kakak kelas, dan juga bareng sama adik kelas gitu. Yes. Jadi kalau selama masa pandemi ini ngambil contoh dari Puspa HK aja yang udah dilaksanain kemarin, tapi adik-adik 72 mungkin belum tahu karena ini masih di angkatan 71. Kita ngelaksanainnya secara online, kita live streaming di YouTube, dan itu sistemnya pre-recording. Jadi waktu live streaming kita itu cuma nampilin video yang udah kita record seminggu sebelumnya, 2 minggu sebelumnya. Rata-rata kayak gitu sih live streaming. Pertama, kalau kamu masuk event berarti kamu harus punya niatan, kemauan, dan juga komitmen dalam berevent. Terus yang kedua, kamu harus mempersiapkan fisik dan mental, karena waktu event
itu sebelum event, pas event, dan juga sesudah event itu bakalan ada rapat-rapat, kumpul-kumpul gitu. Jadi diusahakan dipersiapkan mental dan fisiknya biar nggak sakit-sakitan. Capek soalnya. Iya. Tapi asik. Buat adik-adik 72, maksudnya Puspa Negara 70 ya, semangat terus. Walaupun sekolahnya online ataupun besok offline, juga seenggaknya kalian tuh ikut selalu berpartisipasi dalam kegiatan yang ada di MACE. Jangan cuma terus jadi kayak pendiam cuma di kelas belajar terus, itu tuh kayak menurutku tuh kurang gitu loh ya kan. Jadi seenggaknya tuh bisa ikut partisipasi di event atau organisasi atau ya apapun itu yang sekiranya bisa mengembangkan skill kalian lah. Yes, itu juga akan bermanfaat untuk dunia kalian besok di perkuliahan gitu. Jadi nggak kaget-kaget banget gitu loh. Yes. Seenggaknya tau lah gimana sih event tuh, walaupun cuma event yang kecil, event yang terkenal tuh oke. Selamat datang Puspa Negara 72. Yeay, selamat. Nah, itu tadi organisasi, event, dan ekstrakurikuler yang ada di MACE. Sampai jumpa di video berikutnya teman-teman. Bye-bye. Bye-bye.